Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari use case, kemudian ada sequence diagram dari sistem yang kami bikin, yaitu sistem informasi Yayasan Pekanbaran Anak Riau. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh pada sequence input laporan donasi. Nah, di sini yang pertama simpelnya ada aktornya sendiri itu ada admin, kemudian sebelahnya ada boundary ini sebagai view dari halaman web. Nah, kemudian di sini ada donasi controller itu yang menjadi penghubung antara view yang pertama dengan yang view entity. Nah, kemudian di sini ada boundary entity atau sebagai model yaitu hasil akhir dari proses input laporan donasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau proses si admin ini melakukan inputan laporan donasi pada halaman web fundraising. Nah, yang pertama si admin membuka tampilan dari halaman fundraising. Nah, kemudian dari sini dia akan menampilkan halaman fundraising. Nah, kemudian di halaman fundraising itu terdapat sebuah kayak akses admin untuk membuat input data, yaitu di situ nanti bakal ada klik menu tambah data yang akan dilakukan oleh si admin. Nah, jadi si admin akan mengklik menu tambah data baru. Nah, kemudian view-nya akan menampilkan form donasi dari fundraising tadi. Nah, jadi kemudian si admin akan melakukan interaksi lagi, yaitu melakukan input data pada boundary yang pertama tadi atau view yang pertama tadi, yaitu pada untuk form donasinya. Nah, setelah si admin ini selesai melakukan penginputan data, kemudian dia mengklik simpan gitu. Nah, di sini dia akan memproses ke donasi controller. Memproses untuk menyimpan data yang telah diinputkan oleh admin tadi. Kemudian dari donasi controller ini dia bakal dikoreksi untuk disimpan ke database. Kemudian setelah tersimpan, maka dia akan kembali lagi. Route ini sama kayak kita kembali ke halaman yang tadi setelah kita selesai melakukan penginputan data yang ini. Dia akan kembali ke route, ke entity, atau ke model. Dia akan menampilkan kayak feedback bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian dari model tadi dia akan kembali lagi ke controller untuk membawa prosesnya ke halaman fundraising tadi yang akan menampilkan update data terbaru dari fundraising yang telah diinputkan oleh admin tadi. Nah, di sini saya akan menunjukkan codingannya, di mana proses membuka tampilan fundraising, kemudian menginput data, terus sampai kembali lagi ke sini. Adalah contoh tampilan dari fundraising. Nah, yang pertama kan tadi si admin membuka halaman fundraising. Inilah halaman fundraising. Kemudian tadi si admin mengklik menu tambah lagi. Nah, di sini ada bukan menu sih, kayak sebuah tombol button untuk melakukan input data, tambah data baru.
Kemudian setelah diklik setelah diklik, si admin akan melakukan penginputan data dari laporan donasi tadi. Nah, laporan donasi tadi ini dia akan menuju ke sini lagi. Ini ada extendnya, extend donasi, extend model. Extend ini kayak sebuah warisan. Dia akan lari ke sini. Kemudian si admin ini akan input nama donatur, kemudian ada tanggal transaksi, kemudian jumlah transaksi. Nah, kemudian setelah diklik, si admin selesai menginput data dari nama donatur, tanggal transaksi, dan jumlah donasi. Kemudian di sini dia akan create memproses dari inputan data yang diisi oleh admin tadi. Maka dia akan lari ke sini nantinya. Nah, dia akan di sini create, dia ini memproses data yang diinput oleh di admin tadi. Kemudian ini dikoreksi oleh database, create tadi data. Kemudian setelah dia berhasil disimpan oleh database, maka sistem akan menampilkan kembali ke halaman fundraising tadi, dan di situ bakal muncul tabel yang udah terupdate dari data yang diisi oleh admin tadi. Maka setelah si admin ngisi input laporan data kemudian disimpan, maka data yang tadi dibikin itu akan muncul kembali ke halaman awal fundraising tadi. Nah, jadi ini contoh halaman dari fundraising. Nah, di sini ada klik tambah baru yang dimana nanti si admin bakal input data di sini. Maka setelah admin selesai menginput data, maka data yang diinputkan si admin tadi bakal muncul ke sini, ke tabel ini. Dia otomatis muncul di sini. Ini saya belum bisa mencontohkan karena di sini saya masih pakai format HTML dan belum install Laravel, jadi saya jelaskan di sini saja. Kira-kira seperti itu gambaran dari sequence diagram input laporan donasi. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan atau kesilapan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.